Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Nadia Sinta Dewi. Kalian bisa panggil kakak Kak Nadia. Kakak dari mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FIP UMJ yang sedang melakukan pengenalan lingkungan persekolahan. Untuk 6 pertemuan ke depan, pelajaran kalian ini matematika akan diisi oleh Kak Nadia dan teman-teman kakak yang lain. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Sebelum itu, kita harus membuka pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kakak akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasikan konsep bidang kartesius dan pembagian kuadran. Yang kedua, menentukan koordinat sebuah titik. Dan yang ketiga adalah mampu menggambarkan sebuah titik pada sistem koordinat kartesius. Sebelumnya, apa sih koordinat kartesius itu? Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri lainnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ada radar, ada denah, dan ada garis bujur dan garis lintang. Koordinat kartesius terbagi menjadi dua sumbu yang dikenal dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar dari kiri ke kanan atau disebut juga dengan garis horizontal. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang dari atas ke bawah, dinamakan juga dengan garis vertikal. Sumbu X dan sumbu Y ini memiliki dua arah, yaitu positif dan negatif. Untuk arah positif pada sumbu X itu ke sebelah kanan, arah negatif ke sebelah kiri. Untuk sumbu Y yang ke atas adalah arah positif, yang ke bawah adalah arah negatif. Selanjutnya adalah memahami kuadran. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang kartesius menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Kita akan mempelajari kuadran 1 hingga kuadran keempat. Kuadran pertama adalah kuadran yang terdiri dari X positif dan Y positif, berarti Y ke arah atas dan X ke arah kanan. Kuadran kedua terdiri dari X negatif dan Y positif, berarti Y tetap ke atas, lalu X ke sebelah kiri, sumbu sebelah kiri. Lalu kuadran 3 terdiri dari kedua-duanya negatif, minus X dan minus Y, yang artinya adalah Y-nya ke bawah dan X-nya ke sebelah kiri. Kuadran yang terakhir adalah kuadran 4, terdiri dari X positif dan Y negatif. Berarti X tetap pada sumbu kanan, lalu Y minus di sumbu yang ke bawah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menentukan koordinat sebuah titik yang akan disampaikan oleh Kak Fitri Liani. Kita simak ya. Halo, perkenalkan nama kakak Fitri Liani. Kalian bisa panggil kakak Kak Fitri. Kakak akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kak Nadia. Sekarang kita akan menentukan koordinat sebuah titik. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu nih sama absis dan ordinat. Kalau setiap titik ditunjukkan oleh pasangan koordinat X, Y, maka nilai koordinat X disebut juga absis dan nilai koordinat Y disebut juga ordinat. Sekarang menentukan koordinat sebuah titik. Misalkan ada titik P. Kita lihat nih, absis itu kan tadi sama dengan X. Kita lihat sumbu X-nya, dia ada di angka 2, sedangkan ordinatnya ada di angka 4. Jadi, koordinat titik P itu adalah 2,4. Dan sekarang titik S, kita lihat absisnya berapa, ada di sumbu X. Itu ada angka 3, sedangkan ordinatnya ada di minus 2. Berarti koordinat titik S adalah 3, minus 2. Sekarang titik R, kita lihat absisnya itu ada di titik berapa. Kita lihat sumbu X, dia ada di minus 5. Sedangkan ordinatnya ada di minus 3. Jadi koordinat titik R adalah min 5, min 3. Sekarang titik yang terakhir itu titik Q. Kita lihat nih, absisnya ada di angka berapa. Kita lihat sumbu X, itu absisnya ada di minus 5. Sedangkan ordinatnya ada di sumbu Y. Kita lihat angkanya itu 5. Jadi koordinat titik Q adalah min 5,5. Ada contoh lagi. Misalkan suruh menentukan mana absis dan mana ordinat. Coba kita lihat titik A. Titik A itu koordinatnya 2,2. Yang tadi sudah kakak jelaskan,
absis itu sumbu X, ordinat itu sumbu Y. Jadi absisnya 2, ordinatnya 2. Titik B, koordinatnya min 2,1. Berarti absisnya itu min 2 dan ordinatnya 1. Sekarang titik C ada di koordinat min 3, min 3. Berarti absisnya min 3 dan ordinatnya juga min 3. Sekarang kita masuk ke step cara untuk menggambar sebuah titik pada sistem koordinat kartesius. Yang pertama, dimulai dari titik asal, yaitu titik 0,0. Bergerak secara horizontal atau mendatar sejauh X. Dilanjutkan bergerak secara vertikal atau ke atas maupun ke bawah sejauh Y. Yang kedua, tarik garis vertikal dari absis X. Yang ketiga, tarik garis horizontal dari ordinat Y. Yang terakhir, posisi titik adalah titik yang berpotongan antara kedua garis tersebut. Sekarang, kakak akan mencoba mencontohkan atau menggambarkan sebuah titik pada sistem koordinat kartesius. Yang pertama, X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 1. Langkah yang pertama nih, itu kita mulai dari titik 0,0. Kita tarik garis sejauh X sama dengan 2. Karena dia positif, kita berarti ke kanan sejauh 2, dan Y-nya sama dengan 1. Karena dia positif, berarti kita ke atas 1. Lalu kita tarik garis, dan pertemuan garisnya itu disebut titik A yang berkoordinat 2,1. Sekarang yang nomor 2, X-nya itu min 3 dan Y-nya itu min 2. Langkahnya sama kayak tadi. Sekarang dari titik 0,0, X-nya min 3. Karena dia minus, berarti arahnya ke kiri sejauh 3. Dan Y-nya min 2. Karena dia negatif, berarti arahnya ke bawah. Kita tarik garis sehingga pertemuan dua garis itu disebut titik B yang berkoordinat min 3, min 2. Selanjutnya ada contoh soal yang akan disampaikan oleh Kak Adila. Halo, perkenalkan, nama kakak Adila Ramadhani. Kalian bisa panggil kakak Kak Adila. Sekarang aku akan menjelaskan contoh soal dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Fitri dan Kak Nadia. Untuk soal nomor 1, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0. Kita jawab yang titik A dulu ya. Kita lihat titik A itu berada pada di X-nya ada di 3 dan Y-nya ada di 5. Maka titik A adalah 3,5. Nah, sekarang yang titik B. Titik B berada, X-nya berada pada di minus 8 dan Y-nya ada di 5. Maka titik B adalah minus 8,5. Sekarang titik C. Titik C berada pada X-nya ada di minus 8. Dia ada di bawah kan. Nah, ini berarti minus. Dan Y-nya 3. Jadi titik C adalah minus 8,3. Nah, sekarang titik D. Titik D kita lihat X-nya ada di sebelah kanan. Berarti dia positif dan ada di angka 3. Jadinya X-nya 3. Nah, Y-nya ke bawah. Dia berarti minus. Berarti dia minus 3. Jadi titik D adalah 3, minus 3 per 2. Tentukan titik yang terletak pada sumbu X atau sumbu Y. Nah, yang pertama 3,8, titik kedua 7,12, titik ketiga 3,0, dan titik terakhir 0,10. Sekarang kita coba kerjain dari titik 3,8 ya. Nah, untuk titik 3,8, jadi sumbu X itu ada di sebelah kiri dan sumbu Y itu terletak di sebelah kanan. Maka sumbu X-nya adalah 3 dan sumbu Y-nya adalah 8. Nah, sekarang untuk titik 7,12. Maka X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 12. Sekarang untuk titik 3,0. Jadi X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0. Dan terakhir titik 0,10.
maka X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 10 karena X selalu di sebelah kiri dan Y itu ada di sebelah kanan. Lanjut nomor 3 ya. Gambarkan titik-titik P 2,6, Q 2,1, R min 2,2, dan S min 2,3 pada bidang kartesius. Nah, gambar apa yang dibentuk dengan menghubungkan PQ, QR, RS, dan SP? Untuk pertama-tama, kita cari dulu titik P. Titik P itu tadi ada di 2,6. Kita tarik garis di X itu 2 dan di Y-nya itu 6. Nah, maka ketemu titik P-nya ada di sini. Sekarang kita coba yang Q. Q itu titiknya 2,1. Maka kita tarik 2 di X dan satunya di Y. Nah, ketemu titiknya di sini. Ini adalah titik Q. Selanjutnya titik R min 2, min 2. X-nya min 2 dan Y-nya min 2. Kita tarik garis dan titiknya di sini. Ini adalah titik R. Kemudian terakhir titik S min 2,3. Untuk X-nya sama dengan min 2 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, maka titiknya ada di sini. Sekarang selanjutnya kita gabungkan garis PQ, kemudian garis QR, dan garis RS, garis SP. Nah, ini sudah terbentuk ya, dan ini termasuk ke bangun jajar genjang. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pertanyaannya, gambarlah titik A 1,-2, B min 3,6, C 2,8, dan D min 1,5 pada koordinat kartesius. Pertama, kita tarik dulu titik X-nya 1, kemudian Y-nya minus 2. Nah, ini adalah titik A. Kemudian, untuk titik B, X-nya di minus 3, dan Y-nya 6. Maka titik B ada di sini. Selanjutnya titik C 2,8. Maka X sama dengan 2 dan Y-nya 8. Dan ini adalah titik C. Kemudian selanjutnya titik D min 1, minus 5. Nah, min 1 X-nya itu minus 1, Y-nya minus 5. Nah, di sini adalah titik D. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 4. Jadi ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sekarang kita lanjut nomor 5 ya. Pertanyaannya, tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kita lihat titik C itu 2,-8. Nah, yang berada pada kuadran 1 itu adalah titik C. Nah, sekarang untuk kuadran 2 ada di sebelah kiri kan, dia berarti di titik B, yaitu min 3,6. Kemudian untuk kuadran 3 itu adalah D, yaitu titik min 1, minus 5. Dan yang terakhir, titik yang berada pada kuadran 4 adalah titik A, yaitu 1, minus 2. Nah, 5 soal tadi itu merupakan contoh soal dari sistem koordinat kartesius. Nah, sekarang kita simak ya kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem koordinat kartesius terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selain itu juga memiliki 4 kuadran. Untuk menentukan koordinat sebuah titik, kita harus mempelajari dulu absis dan ordinat. Seperti yang sudah dijelaskan, absis adalah sumbu X dan ordinat adalah sumbu Y. Setelah kita mempelajari semua itu, kita dapat menggambar koordinat sebuah titik. Manfaat dari mempelajari sistem koordinat kartesius pada penerapan kehidupan sehari-hari adalah pada radar, pada denah, dan pada garis lintang dan garis bujur. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari.
Akhir kata, bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.